Bab 910. Adril tiba-tiba menggelengkan kepala dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Elin sambil tertegun. Elin, kamu sungguh nggak mengerti aku, balas Adril. Adril menatap Elin, lalu mengucapkan kata demi kata. Aku nggak pernah berpikir untuk bergantung padamu sejak awal. Kamu. Elin sedikit mengernyit. Apakah Adril sedang menyangkal? Siapa lagi yang bisa diandalkannya jika bukan orang lain? Elin tidak bisa memikirkan cara lain apa yang bisa dilakukan oleh Adril. Apa kamu lupa bahwa aku adalah jenius dalam kultivasi? Aku juga adalah dokter sakti yang langka, ujar Elin. Adril tersenyum dan menatap lambang keluarga di bahu Elin. Lalu dia berkata dengan penuh minat, katamu lambang ini punya kekuatan kutukan. Bahkan guru bumi pun gak bisa menghilangkannya. Tentu saja, jawab Elin sambil mengerutkan kening. Lambang keluarga ini hanyalah simbol rasa malu baginya. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan berbagai cara untuk diam-diam mencari seseorang yang dapat membantunya melepaskan belenggu lambang keluarga ini tanpa diketahui oleh siapapun. Elin adalah seorang jenius, menghadapi kesulitan latihan 3 kali lipat dari orang biasa dan berhasil mencapai master puncak tingkat 8. Sekarang malah dibuang begitu saja. Elin tidak rela. Adril tersenyum. Dia mengeluarkan beberapa jarum emas, lalu menjentikkan jari dengan santai. Hanya terlihat beberapa jarum emas terbang di udara. Setelah mencapai master puncak, dia dapat menggunakan lebih banyak teknik jarum. Ini adalah teknik mengendalikan jarum di udara. Apakah kamu berniat menghilangkan kutukanku? Tanya Elin. Sementara saat Elin melihat situasi ini, dia juga langsung mengerti maksud Adril. Namun, dia malah agak mengerutkan kening dan berkata, nggak perlu repot-repot. Ini bukan penyakit, melainkan kekuatan kutukan yang harus diatasi dengan kultivasi. Jangan berisik, ucap Adril dengan tenang. Elin mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Tetapi, melihat Adril yang begitu fokus, memunculkan sedikit harapan dalam hatinya. Elin tahu sedikit tentang seberapa percaya diri Adril dengan keterampilan medisnya. Tetapi, kekuatan kutukan ini sungguh bukan penyakit. Apakah Adril benar-benar bisa melepaskannya? Tidak lama kemudian, sudah berlalu lebih dari 10 menit. Elin merasakan darah dan energi dalam tubuhnya masih terhambat. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekuatan kutukan itu terlepas. Lalu dia sedikit menggelengkan kepala. Benar saja, tetap tidak bisa. Mungkin Adril ingin menggunakan keterampilan medisnya untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang dokter sakti. Dia dapat menghilangkan kekuatan kutukan yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh guru bumi. Jadi Adril akan memiliki masa depan yang cerah dan bisa mendapatkan perlindungan dari banyak orang kuat. Bahkan bisa membuat para orang kuat itu rela menerima konsekuensi dan bermusuhan dengan ayah Nando demi dia. Namun, pada akhirnya itu sedikit tidak realistis. Elin sedikit menggelengkan kepala dan berkata, nggak perlu repot-repot, ini bukan sesuatu yang bisa kamu lepaskan. Namun, setelah Elin selesai berbicara, wajahnya yang penuh ketidakpercayaan tiba-tiba membeku. Jarum emas bergetar dengan hebat. Segumpal demi segumpal asap hitam perlahan-lahan mengalir keluar melalui jarum emas di atas bahu. Sementara Elin tertegun, dia merasakan darah dan energi yang membeku di dalam tubuhnya mulai mengalir perlahan seperti sungai yang melebur di musim semi. Kecepatan makin cepat dan akhirnya meledak. Darah itu mengalir deras seperti sungai yang tak pernah berhenti. Bagaimana mungkin? Seru Elin. Elin menjerit kaget dan menatap Adril dengan tidak percaya. Namun, hanya terlihat Adril yang menyimpan jarum emas dengan santai, lalu berkata dengan meremehkan, kekuatan kutukan omong kosong. Barang kelas atas seperti itu, setidaknya harus tingkat ilahi baru bisa menguasainya. Bab 911. Tunanganmu hanya berpura-pura saja. Apa dia seorang tingkat ilahi? Dia hanya menggunakan sedikit teknik akupuntur khusus untuk mengendalikan energi darahmu. Hanya trik kecil. Nggak ada yang istimewa. Lanjut Adril. Pukulan akupuntur adalah mata pelajaran wajib yang paling dasar bagi dokter sakti. Dalam hal ini, Adril adalah tokoh tingkat leluhur. Masalah yang sulit dipecahkan dalam pandangan orang lain. Bagi Adril hanyalah selevel soal matematika kelas 1 sekolah dasar. Ini, gumam Elin. Elin membeku. Dia merasakan aliran darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Seolah-olah seseorang yang membawa beban berat sepanjang hari tiba-tiba melepaskan beban. Dia merasakan perasaan ringan dan bebas. Namun, sekarang, Elin tidak punya waktu untuk merasakan semuanya dengan detail. Elin hanya terus menatap Adril. Bibir merahnya agak terbuka, tetapi tidak tahu harus mengatakan apa. Selama bertahun-tahun, Elin telah menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencari guru bumi yang tersedia. Namun, tanpa terkecuali, mereka hanya berbelas kasihan padanya dan tidak bisa membantu. Bahkan ada yang mengatakan dengan menyesal bahwa dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan memiliki kesempatan untuk menjadi guru bumi. Namun, tidak ada harapan lagi seumur hidupnya. Bahkan ketika usianya makin tua, kultivasinya tidak akan berkembang malah mengalami kemunduran. Dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya Elin sudah menyerah. Bahkan Elin yang begitu menghargai resep obat penembus batas Adril, juga tidak berharap bisa mencapai tingkat guru bumi dengan bantuan resep obat penembus batas. Dia hanya berharap bisa menjaga kultivasinya agar tidak mengalami kemunduran. Namun sekarang, Adril hanya menggunakan lebih dari 10 menit. Dan dia berhasil memecahkan masalah yang bahkan sulit bagi guru bumi.
Bahkan Adril mengatakan bahwa itu bukanlah kutukan, melainkan teknik pukulan akupuntur, bahkan para guru bumi pun tidak bisa melihatnya. Tubuh manusia pada dasarnya adalah harta karun. Tingkat guru bumi hanya bisa melihat secara kasar pada tubuh manusia, nggak bisa melihat detailnya. Sedangkan dokter sakti sejati memang meneliti rahasia tubuh manusia. Hanya teknik melepas titik akupuntur, bukan hal yang besar, ucap Adril. Adril menyelesaikan ucapannya dengan santai, lalu bertanya dengan tenang, sekarang, apakah masih ada pertanyaan? Elin membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Elin hanya menatap Adril dengan ekspresi terkejut. Awalnya dia merasa bahwa dia tidak bisa diselamatkan lagi, jadi dia sama sekali tidak percaya pada Adril. Sekarang dia tiba-tiba ditarik kembali oleh Adril dari jurang yang dalam. Sedangkan sekarang, saat Elin melihat Adril menjelaskan dengan tenang, mengungkapkan rahasia tubuh manusia yang bahkan guru bumi pun tidak mengerti dengan santai, itu membuat dia makin terkejut. Ternyata begitu. Ini adalah modalmu. Kamu bisa membimbing guru bumi dalam latihan, ujar Elin. Elin tiba-tiba merasa mengerti. Proses latihan adalah proses eksplorasi misteri tubuh manusia langkah demi langkah. Barusan Adril telah membuktikan bahwa eksplorasinya terhadap misteri tubuh manusia lebih mendalam daripada guru bumi. Seorang guru bumi yang akan segera mencapai tingkat yang lebih tinggi, jika mendapatkan petunjuk dari Adril, apa yang akan dilakukan oleh guru bumi tersebut ketika Adril dalam bahaya? Memang bisa, ucap Adril dengan tidak berdaya. Lalu dia menambahkan, tapi untuk apa aku memberi petunjuk kepada orang lain? Apa kamu berpikir bahwa aku harus mencari perlindungan di mana-mana untuk melawan ayah kandung Nando? Kalau bukan begitu, apa lagi? Tanya Elin balik. Elin tertegun. Baginya, Adril memang berpikir seperti itu. Adril berkata dengan geli, bukankah aku bisa mencapai tingkat guru bumi sendiri? Untuk apa terus mengharapkan orang lain? Asalkan aku bisa mencapainya dengan cepat. Yang malang adalah mereka. Sudut mulut Elin berkedut. Itu adalah guru bumi. Orang biasa yang bisa mencapai guru bumi pada usia 40 tahun sudah dianggap sebagai seorang jenius. Kamu mengatakan mencapai maka mencapai. Usiamu baru berapa tahun? Seumur hidupku bertindak dengan sangat hati-hati dan waspada di lingkungan yang berbahaya, tutur Adril. Adril tersenyum penuh perasaan, lalu tiba-tiba berkata dengan percaya diri, tapi aku merasa bahwa aku akan sampai ke sisi lain. Tabib Agung mencapai kesuksesan sebagai seorang tabib agung dengan kekuatannya sendiri, sementara ahli bela diri agung menembus jalan latihan dengan kekuatan tubuh manusia biasa. Kekuatan dirinya sudah tidak terbendung. Jika tidak memiliki sedikit kepercayaan diri ini, lebih baik dia bunuh diri saja. Sementara Elin menatap Adril dengan penuh arti, sepertinya aku telah meremehkanmu. Tapi masalah yang akan kamu hadapi sangat banyak. Meskipun guru bumi, bahkan master langit, kamu mungkin gak akan bisa melawan ayah kandung Nando. Setelah keterkejutan, Elin tetap merasa bahwa masa depan Adril tidak jelas. Bab 912. Elin merasa sesak napas setiap kali memikirkan kekuasaan dan kekuatan yang diwakili oleh pria itu. Namun sekarang, melihat ekspresi Adril yang tenang dan percaya diri, Elin merasa sedikit tersentuh. Sikap percaya diri yang begitu santai ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan saat itu. Apakah Adril benar-benar bisa melakukannya? Tanpa sadar, hati Elin sedikit goyah. Tiba-tiba muncul sebuah gagasan berani di dalam hatinya. Aku nggak butuh ban majikanmu. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya Adril. Adril tersenyum sambil memperhatikan Elin. Lalu menambahkan, menurutku, kamu begitu peduli padaku. Mungkin kamu sudah suka padaku ya. Namun, Adril mendengar maksud Elin. Ayah Nando memiliki latar belakang yang sangat kuat. Ayah Nando bukanlah orang kuat di tingkat ilahi, tetapi pasti ada orang kuat di tingkat ilahi dalam keluarganya. Di bawah tingkat ilahi, semuanya adalah cecunguk kecil. Sekarang setelah membunuh Nando dan menghilangkan rintangan dalam hatinya, Adril merasa lebih lega dan bahkan memiliki suasana hati untuk bercanda. Enyah. Jawab Elin dengan satu kata. Enyah. Ya, balas Adril dengan senyum santai dan tidak marah pada wanita itu. Namun, saat sedang memikirkan bagaimana cara untuk pergi, Elin tiba-tiba berkata, aku akan memberimu sesuatu. Kamu mau? Enggak. Enggak mau. Jawab Adril sambil memutar bola matanya. Setidaknya dia telah membantu Elin beberapa kali. Mengapa wanita ini selalu bertingkah seperti sedang beramal? Membuat seperti Adril sangat membutuhkan ban majikannya. Adril berbalik dan pergi dengan naik lift di ruangan menuju lantai 9. Tentang bagaimana menjelaskannya nanti, itu adalah urusan Elin. Dia yakin bahwa wanita ini pasti bisa menemukan alasan yang sempurna. Namun, terdengar suara Elin dari belakang yang berkata, jangan menolak terlalu cepat. Kalau enggak, kamu akan menyesal. Aku akan menyesal. Tanya Adril. Adril tersenyum meremehkan. Dia menoleh untuk melihat Elin dan berkata, aku ingin melihat bagaimana aku menyesal. Suara Adril tiba-tiba tercekat di tenggorokannya. Hanya terlihat Elin melepas pakaiannya dan membuangnya dengan sembarangan di lantai. Elin saat ini telanjang bulat. Tubuhnya yang putih dan indah terpapar tanpa ada yang menutupinya. Begitu terbuka di depan Adril. Elin menatap ekspresi terkejut Adril dengan percaya diri, seolah-olah sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, langkah kaki yang ramping dan panjang itu berjalan menuju Adril.
Tubuhnya indah di setiap bagian. Tegap di tempat yang seharusnya tegap. Menggoda di tempat yang seharusnya menggoda. Payudaranya yang putih dan penuh sedikit bergetar saat dia berjalan. Demi mengelabui orang lain, Adriel tidak menghapus garis-garis di bahu Elin. Pola merah yang aneh itu menambah keanehan dan keindahan pada kulitnya yang putih. Elin saat ini berada di hadapan Adriel. Dia mengangkat jarinya dan mengait dagu Adriel. Sudut bibirnya melengkungkan senyum bahaya. Dia menatap Adriel dengan dingin dan bertanya, "Apa bagus?" Ekspresi Elin terlihat angkuh dan liar. Ditambah dengan tubuh telanjangnya, dia makin menarik secara visual. Adriel juga sudah cukup berpengalaman dalam dunia wanita dan menghadapi sifat sang ratu yang agresif. Nggak perlu begitu segan, kan? Aku adalah dokter sakti yang serius. Kamu nggak sanggup membayar biaya konsultasi. Juga nggak perlu membayarnya dengan tubuh, ujar Adriel sambil menelan ludahnya. Sebenarnya dia tidak begitu peduli dengan pengobatan tadi. Yang terpenting adalah dia ingin menunjukkan kehebatannya. Kamu sangat nggak segan, ucap Elin dengan merendahkan. Hanya terlihat tangan Adriel yang sudah dengan jujur memegang payudaranya. Tetapi Elin juga tidak menepis tangan Adriel. Memori otot. Refleks kondisional. Maaf, sahut Adriel. Adriel melepaskan tangannya dengan agak malu. Lalu bertanya dengan bingung. Apa maksudmu ini? Petik 2. Wanita ini tiba-tiba melakukan hal ini. Adriel agak bingung dengan niat wanita ini. Apa maksudku? Tanya Elin balik. Mengingat gagasan berani dalam hatinya, tiba-tiba muncul ekspresi kegilaan di mata Elin. Namun, dia berkata dengan tenang. Kamu membunuh putraku. Bukankah seharusnya kamu mengembalikan seorang putra padaku?